bertemu lagi dengan saya Muhammad Sarip. Kali ini kita akan membahas tentang inventory basic di Odoo. Nah, apa yang kita bahas hari ini tentang inbound dan outbound. Jadi secara umum inbound itu adalah barang masuk, outbound itu barang keluar. In masuk, out keluar. Jadi kita mau melihat secara basic atau secara dasar itu bagaimana caranya barang masuk ke warehouse atau inventory, dan bagaimana caranya barang itu keluar dari warehouse atau gudang gitu. Ini proses inbound. Jadi ada sourcing, order placement, vendor, supplier, kemudian transportasi sampai barang diterima di gudang. Itu proses inbound. Jadi pada saat kita beli barang ke supplier atau vendor, nanti barang tersebut akan dikirim oleh si vendor ke gudang kita dan kita terima. Kemudian ini proses outbound, barang keluar. Jadi ada customer order, kemudian kita transmission, kemudian kita proses, kemudian kita selection, kemudian kita kirim, dan customer nanti menerima barang yang telah kita kirim. Nah, lanjut kita langsung lihat bagaimana prosesnya di Odoo. Di sini saya menggunakan Odoo versi 14. Kita langsung masuk ke modul inventory yang sudah diinstal. Di sini kita akan bahas untuk dua proses ini aja. Jadi ini receive, ini proses yang inbound yang kita sebutkan di awal tadi, dan ini delivery order untuk proses outbound. Kita akan mengirimkan ke customer. Ini bisa dari supplier, ataupun ini bisa nanti kalau seandainya kita memproduksi barang. Oke, kita lanjut. Prosesnya pertama kita buat produk baru dulu biar gampang. Ini sudah ada bawaan Odoo, sudah ada produknya. Kita coba bikin produk awal dulu. Contohnya kita mau jual meja nih. Contohnya meja. Nah, di sini ada produk tipe. Apakah meja ini dikonsumsi? Tipenya bukan. Ini apakah service? Bukan. Storable product, apakah kita akan menyimpan produk di gudang? Apakah ada stoknya? Ya, kita pilih di sini. Ada jenis, ini kita biarkan aja dulu kategorinya. Kemudian ini internal reference, ini biasanya SKU, biasanya kita bikin aja. Meja itu MC001. Kemudian ini kalau ada barcode kita isi dulu asal. Kemudian ini harga jual, ya bisa isi aja deh, 50.000. Kemudian apakah ada pajak? Nggak perlu dulu. Ini cost, harga, kalau harga kita beli ke vendor sih ya nggak aja dulu, kita beli ke vendor 45.000, jadi kita ambil margin 5.000. Oke, ini kita biarin dulu. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat satu produk yang namanya itu meja. Kita bisa lihat di atas on hand, ini stok yang ada di gudang masih 0. Nah, bagaimana caranya agar stok ini nambah? Nah, kita akan melakukan proses inbound. Kita langsung pilih modul purchase. Oke, kita create. Klik ini, kemudian pilih vendor. Ya, kita mau beli ke vendor siapa? Contoh saya mau beli ke ini si Azure Interior. Kemudian ini biasa. Kemudian kita pilih produk yang telah kita buat tadi, namanya itu meja. Oke, kita mau beli ke
vendor ini berapa quantity. Tentunya kita mau beli 10 dulu ya. 10, apakah ada pajak? Nggak perlu, kita hapus saja. Oke, setelah itu kita konfirmasi, confirm order. Oke, kita bisa lihat di sini ada tombol receive. Oke, sekarang kita masuk ke inventory. Kita bisa lihat di sini nih, receive. Kita klik. Nah, kita bisa lihat barusan kita buat ini Azure Interior tadi dengan PO 009. Nah, kita klik. Kita tadi pesan 10 ya. Nah, anggap supplier telah mengirimkan barang ke kita. Sekarang kita proses validasi. Kita validate bisa dari sini. You have no record dan continue dash. Maksudnya di sini kita sudah menerima barang dari supplier itu. Apakah benar dikirim 10 quantity? Ya, kalau benar 10 quantity, kita bisa langsung klik validate dan klik apply tadi, dia otomatis akan ngisi di sini 10. Nah, contohnya kita cuman mendapatkan barang 5 gitu. Jadi sisanya 5 nanti akan dikirimkan oleh supplier. Tapi anggap sekarang barang yang dikirimkan oleh si vendor Azure ini benar-benar kuantitinya 10. Yaudah, kita klik aja 10. Kemudian kita validate. Nah, di sini kita bisa lihat untuk inbound 007 ini kita bisa lihat statusnya sudah done, dan otomatis on hand dari produk meja yang telah kita buat tadi bertambah menjadi 10. Kita bisa lihat di sini produk, kita cari meja, enter. Nih, di sini bisa udah nambah jadi 10 unit. Kita bisa klik di sini, ada 10 unit. Tadi awalnya kan 10. Nah, sekarang kita mau jual produk ini dengan proses outbound. Yang tadi inbound, sekarang outbound untuk barang keluar. Nah, kita masuk ke modul sales sini, create. Nah, di sini kita pilih customer yang mau beli produk meja kita tadi. Pokoknya yang beli ini Deco Edit. Oke. Nah, sekarang kita pilih dia mau beli meja. Klik aja meja. Nah, di sini bisa lihat di sini harga jual 50.000. Kemudian di sini ada quantity yang mau dibeli oleh si Deco Edit ini. Umpamanya dia beli 5 quantity. Nah, di sini ada informasi. Bisa kita klik. Sebenarnya di gudang itu kita ada berapa unit untuk meja. Di sini ada informasi 10, ini forecast stok sama karena belum ada pembelian. Jadi nilainya sama 10. Kemudian dia beli 5, harganya 250. Di sini ada informasi margin. Jadi kita mendapatkan margin 10%, itu sama dengan 25.000 kalau seandainya dibeli 5. Kalau dia beli 10, klik. Nah, jadi ada 10% dari 500.000 dapat untung 50.000. Contohnya beli 5 aja dulu. Oke, setelah beli 5 kemudian di confirm. Nah, di sini bisa dilihat ada icon delivery. Ini proses untuk pengiriman ke si Deco Edit dengan alamatnya ini. Kita masuk lagi ke modul inventory. Nih, kita klik ini prosesnya. Nah, kita bisa lihat di sini nih dengan proses SO tadi dengan SO 39 hari ini. Kita bisa klik. Nah, kemudian kita validasi bahwa barang tersebut sudah diterima oleh si Deco Edit ini.
dengan alamat yang ini. Anggap dia sudah terima 5 ya quantity atau 5 unit langsung, kita bisa validasi, apply, konfirmasi, tidak perlu SMS. Nah, ini udah done. Sekarang kita bisa lihat status produk kita di gudang sekarang ada berapa stok. Ada 5 unit, bisa kita lihat di sini ada 5 unit. Oke, di sini ada informasi. Ini awal kita proses inbound tadi ada di 10 unit, dan di sini ada pembelian dari SO tadi udah laku 5 unit, otomatis tinggal 5 unit. Sekarang kita mencoba untuk dipesan lagi dari customer, masih customer yang sama. Contohnya dia mesan sekarang umpamanya dia mesan meja. Sekarang kita bisa lihat stok kita sekarang tinggal 5 unit, dan si Dekoadik ini dia pesan 10 quantity. Otomatis di sini ada informasi nanti bakal tidak mencukupi karena kita hanya memiliki 5 unit. Kita konfirmasi. Di sini ada tombol delivery untuk pengiriman. Sekarang kita masuk ke modul inventory. Klik lagi delivery order. Di sini proses yang 40, yang 39 tadi sudah done karena kini filternya ready. Nah, di sini kita bisa lihat nilai resepnya ada 5, padahal sebelumnya si adik ini meminta barang 10. Jadi di gudang tuh hanya ada 5. Kita coba cek availability. Tidak akan ada 5. Di sini dia minta 5. Padahal di gudang ada permintaan demand dari customer 10, padahal di gudang ada 5. Nah, ya udah kita hanya sanggup mengirimkan 5 karena di gudang hanya ada 5. Kalau seandainya kita customer ini mau menunggu sampai pengiriman nanti jadi 10 sesuai dengan permintaan yang dia terima, maka kita akan melakukan proses inbound lagi untuk menarik atau melakukan permintaan si customer ini biar tercukupi. Sekarang kita stop, kita biarkan ini dulu. Sekarang kita lakukan proses inbound untuk menambahkan stok dari produk meja tadi. Kita klik request for quotation, create. Kemudian kita beli ke Azure Interior lagi. Kita beli meja. Nah, kita pesan sekarang kita pesan 20. Tadi sisa di gudang 5, sekarang 20. Oke, kemudian kita confirm. Kita receive, kita kembali ke inventory. Kita klik receive proses yang di sini. Nah, di sini ada 20. Anggap kita sudah menerima 20 quantity. Kita validate dan masuk ke gudang. Kita bisa cek produk, cari meja. Di sini ada 25. Jadi tadi sisa di gudang 5, kemudian kita proses inbound jadi 25. Nah, jadi total semua purchasing atau proses inbound ada 30. Di sini ada laku 15 tadi, awalnya 5, 10 ini permintaan yang belum kita proses tadi. Oke, sekarang kita masuk ke inventory.
yang delivery order yang kita kirim permintaan dari customer yang Deco Adik tadi 10. Ini ada permintaannya di operation ada 10, otomatis di sini langsung ada tercukupi setelah kita proses inbound tadi. Ini anggap prosesnya sudah barang sudah masuk di gudang, permintaan sudah sesuai dengan stok, kita langsung validasi, apply. Nah, kita bisa cek lagi sekarang di gudang kita ada stok berapa yang tersisa. Ada 15 karena tadi dipesan 10 dan ini udah laku 15. Nah, kita bisa klik nih informasi 30 unit ini prosesnya dari mana saja. Di sini ada ini analyticsnya, quantity order. Nah, ini bisa ngatur sesuai dengan keinginan lah. Kemudian ini proses. Nah, di sini ada. Oke. Nah, itulah sedikit tentang inventory basic di Odoo, proses inbound dan outbound. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di video bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.